Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang dolar di sini. Setelah pada part sebelumnya saya membuat video tentang cara daftar, cara verify KYC, lalu cara deposit di exchange Bybit. Kali ini saya akan contohkan untuk cara trading di exchange ini. Karena saya sudah tidak sabar untuk mencoba trading futures di Bybit ini, jadi kali ini saya akan contohkan untuk cara trading futures terlebih dahulu. Baru kedepannya akan saya contohkan untuk cara trading di spot. Oke ya, langsung saja kita masuk ke menu derivatif. Di derivatif ini ada berbagai jenis trading ya, ada USDT perpetual, ada inverse, ada USDT perpetual dan ada option. Untuk USDT perpetual itu trading yang hasilnya atau minusnya ya, profit atau minusnya itu dalam bentuk USDT. Kalau inverse itu trading menggunakan koin ya, misal kita trading menggunakan Bitcoin atau XRP, Cardano, jadi profit atau minusnya itu menggunakan koin tersebut. Lalu ada USDC perpetual itu menggunakan stablecoin USDC, dan terakhir ada option. Option itu pemilihan atas atau bawah ya. Tetapi dari kita semua itu kebanyakan trading di USDT perpetual. Jadi akan saya buat tutorial cara trading futures di Bybit ya. Tentunya trading futures USDT perpetual. Oke, langkah pertama jika kalian sudah deposit ya, tentunya rubah dulu aset kalian ke dalam bentuk USDT jika kalian deposit dalam kripto lainnya. Nah, di sini kan ada saldo masih 0, kita klik saja ikon plus. Selanjutnya kita pilih menu transfer ya jika kita sudah memiliki saldo. Jika saldo kalian di spot ya langsung masukkan jumlahnya saja. Tetapi jika kalian yang deposit menggunakan P2P, saldo kalian itu ada di menu funding account. Jadi di sini saya pilih funding account karena kemarin saya deposit menggunakan P2P. Lalu pilih koinnya itu USDT, lalu masukkan jumlahnya di bawah. Di sini saya akan al saja, kemarin saya deposit Rp100.000. Klik confirm. Oke, di sini saldo sudah bertambah ya sebanyak 6,9 USDT, kisaran Rp100.000. Langsung saja saya bahas dari paling atas. Di sini ada chart dan trade. Chart itu untuk melihat candlestick ya. Di sini ada berbagai jenis indikator juga untuk membantu kita menganalisa chart. Lalu kita kembali ke trade. Di bagian bawah di sini ada menu untuk memilih aset yang ingin kita tradingkan. Di sini ada banyak sekali aset, puluhan bahkan mungkin ratusan. Kalian cek saja, kalian analisa satu persatu di sini ya. Contoh ETH USDT. Lalu kita turun. Di sini ada leverage dan mode margin. Di sini cukup penting ya untuk leverage dan mode margin untuk trading di futures ini. Pertama kita bahas dari isolated. Maksud dari mode margin isolated itu kita hanya mempertaruhkan margin kita untuk menahan floating loss. Jadi misal kita entry menggunakan isolated dengan margin $5, ketika loss $5 maka kita akan terlikuidasi. Sedangkan untuk cross itu kita mempertaruhkan seluruh saldo kita untuk menahan floating loss ya. Perbedaannya di situ. Jika kalian pemula memang cukup aman menggunakan isolated. Tetapi bagi yang sudah paham sebenarnya lebih mudah menggunakan cross. Yang penting kita selalu menggunakan stop loss. Biasanya saya pribadi menggunakan cross itu untuk bisa memperlebar stop loss ya. Marginnya kecil tapi stop loss lebar. Yang penting itu tetap menggunakan stop loss jika menggunakan mode margin cross ini. Sangat-sangat simpel sih penjelasannya. Isolated hanya menggunakan margin yang dipakai, sedangkan cross itu kita bisa menggunakan semuanya sebagai benteng ketika kita loss. Lanjut di bawah ada leverage. Leverage itu daya ungkit ya. Jadi misal kita entry dengan margin $5 dan kita menggunakan misal leverage 20 kali ya. Contoh 20 kali seperti ini. Jadi margin 5 dikali leverage 20, 5 kali 20 itu sama dengan 100. Inilah leverage daya ungkit. Untuk standar biasanya saya menggunakan leverage 20 kali. Oke ya, kita save saja, mungkin short
Saya rubah juga ke 20 kali. Save. Oke. Lanjut, di sini ada funding rate atau funding fee. Funding fee itu biasanya dibayarkan setiap 8 jam sekali. Jadi dengan adanya funding rate atau funding fee di sini, kita itu biasanya membayar ataupun biasanya kita juga bisa dibayar ya, tergantung posisi saat itu. Itu kurang lebih seperti itu. Di sini funding rate-nya 0,01%. Kadang kita dibayar, kadang kita membayar. Tentunya kalau kita memiliki entry ya, biasanya kalau sedang minus lalu ada funding fee, itu biasanya kita dibayar. Tapi kalau sedang profit biasanya membayar. Lanjut, sebelum membahas yang lainnya, saya akan bahas terlebih dahulu tentang fee trading futures di Bybit ini. Di sini ada fee ya. Untuk derivatif di sini ada maker dan taker. Untuk maker hanya 0,01%, sangat-sangat murah. Sedangkan taker di sini 0,06%. Juga sangat-sangat murah. Jadi jika kita entry buka setelah profit lalu tutup, berarti kita total hanya dikenakan fee sebanyak 0,07% ya. Dan untuk spot trading di sini hanya dikenakan 0,1%, jadi untuk jual dan beli total hanya 0,2%. Cukup murah ya untuk trading di derivatif ini. Oke, lanjut ya. Kita kembali ke derivatif. Di bagian bawah ada open dan close. Open itu untuk membuka order, lalu close untuk menutup posisi. Nah, jadi kali ini saya khususkan membahas tentang cara transfer balance ya atau saldo, lalu membahas isolated, lalu ada cross margin dan leverage, juga membahas tentang fee. Nah, pada part berikutnya baru saya akan contohkan untuk cara open posisi. Di sini ada 3 jenis, limit, market, dan kondisional. Kita akan open posisi dan tentunya kita akan contohkan untuk pemasangan take profit dan stop loss. Oke ya, kita lanjut di part berikutnya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan saja di kolom komentar. Pejuang dolar di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.